Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujib as-sa'il. Li mu'allif kitab Matan Ghayah wa Taqrib Al-Qadhi Abu Suja wa li syarih hadal kitab yakni Syekh Hisham Kamil wa li jami' masyayikhina ila muntaha sanadihim wa walidina wa li jami'il muhsinin wal muhsinat mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suara sampai situ. Jelas. Atau mungkin volumenya ditambah sama. Mubasyaratan, langsung kita mulai pembacaan kitab Matan Ghayah wa Taqrib karya Al-Qadhi Abu Suja dan syarahnya Imta'un Najib Syarhu Ghayati Taqrib karangan Syekh Hisham Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Al-Qadhi Abu Suja fi kitabihi Matan Ghayah wa Taqrib wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Anwa'un nisa, jenis-jenis atau macam-macam wanita. Wan nisa'u 'ala dzurbaini, wanita itu ada dua macam. As-sayyibatin, sayyibatin wa abkarin, perempuan yang sudah berstatus janda dan perempuan yang masih lajang. Fal bikru yajuzu lil abbi wal jaddi ijbaruha 'alan nikah. Perempuan yang masih lajang boleh bagi ayahnya dan juga kakeknya memaksanya menikah. Ini pandangan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wasayyibu, sementara wanita yang telah berstatus janda, la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Sedangkan wanita yang telah janda maka tidak boleh menikahkannya kecuali setelah masuk masa balighnya dan mendapatkan izin darinya. Ini matannya. Wa qala syarih Syekh Hisham Kamil fi kitabihi Imta'un Najib Syarhi Ghayati Taqrib wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Anwa'un nisa, jenis atau macam-macam perempuan. Al-awwal sayyibatun, lajang. Wasayyib huwa, siapa itu perempuan lajang? Asayyibu hiya manzalat, maaf, sayyib tadi janda ya, janda. Manzalat bikaratuha biwat'in fi qubuliha walau haraman walau mukrahatan. Jadi ini Ustadz bacakan saja. Secara fikih, janda atau perempuan yang tidak lagi perawan itu adalah wanita yang telah hilang keperawanannya disebabkan karena melakukan hubungan intim, biwat'in.
ya, fi qubuliha walau haraman, meskipun dia melakukan itu karena sesuatu yang diharamkan, misalkan dia berzina, walau mukrahatan, atau karena dipaksa, mohon maaf, misalkan karena dia diruda paksa, istilahnya bahasa kasarnya itu diperkosa. Nah, maka ketika itu berarti dia statusnya thayyib, ya, perempuan yang sudah tidak lagi perawan. Asani, yang kedua adalah al-abkar, perempuan yang masih perawan. Mufradnya bikr, ya, wal bikru hiya. Jadi abkar itu adalah jamaknya, jamak taksir. Wal bikr itu mufradnya. Siapa dia? Allati lam tazul bikaratuha biwat'in fi qubuliha, yaitu perempuan yang belum hilang keperawanannya disebabkan karena hubungan intim tadi. Faman khuliqat bila bikaratin au zalat bilawatin kahadithin au syiddati tadaqquqi damil haidi hiya bikrun hukman. Jadi intinya begitu. Wal bikru yajuzuha abuha au jadduha wa in ala inda adamil abbi au adami ahliyatihi. Perempuan yang masih perawan maka boleh bagi ayahnya atau kakeknya yuzawwijuha, afwan, wal bikru yuzawwijuha abuha au jadduha wa in ala inda adamil abbi au adami ahliyatihi. Perempuan yang perawan itu boleh ayahnya atau kakeknya atau terus ke atas itu menikahkannya. Wa in ala itu maksudnya dan terus ke atasnya. Jadi ayahnya, kakeknya, ayahnya kakeknya, dan seterusnya, ayahnya dari kakeknya, seterusnya sampai kakeknya dari kakeknya, paham tuh? Nah, terus ke atas itu boleh menikahkannya. Saat kapan? Inda adamil abbi, ketika seorang perempuan lajang itu tidak lagi ada ayahnya, mungkin ayahnya meninggal atau ayahnya pergi tak pulang-pulang, maka kakeknya boleh menikahkan. Au adami ahliyatihi, atau ayahnya ada tapi tidak memiliki ahliyah. Apa itu ahliyah? Tidak memiliki kecakapan, tidak layak untuk menikahkan. Misalkan ayahnya, mohon maaf, gila. Nah, ini berarti tidak punya ahliyah untuk menikahkan putrinya. Maka ketika itu kakeknya boleh menikahkannya. Faidatun yusannu isti'dzanul bikri idza kanat mukallafatan tatyiban li khatiriha. Disunahkan untuk meminta izin kepada perempuan yang masih perawan tadi, idza kana mukallafatan tatyiban li khatiriha, jika perempuan itu sudah mukallaf, artinya sudah balik. Jadi kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, perempuan yang masih lajang itu boleh diijbar. Diijbar itu dipaksa. Jadi ayahnya tanpa meminta izin kepada anak perempuannya boleh menikahkan tanpa seizin anaknya. Nanti dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda nanti dengan sayyib, perempuan janda, meminta izin darinya, persetujuannya itu wajib. Nah, meski demikian, meminta izin kepada perempuan yang masih perawan tadi disunnahkan. Jadi tidak wajib dalam mazhab Syafi'i, tapi disunnahkan, dianjurkan. Wa sunnatu fi idniha ayyursila alwaliyu ilaiha, dan sunnah dalam meminta izin kepada anak perempuannya itu dengan cara wali mengutus
Ya, ayursila al-wali, fa'ilnya itu al-wali, mengutus ilaiha kepada anak perempuannya niswatan siqatin, perempuan yang siqah, yang bisa dipercaya, yang zurna ma fi nafsiha, supaya niswah, ya, perempuan yang bisa dipercaya itu memandang, memberikan pandangan ma fi nafsiha, mengenai apa yang ada pada diri anak perempuannya tersebut. Wal ummu aula bidzalika, dan ibu dari si anak perempuan itu yang paling utama untuk diutus oleh ayahnya. Jadi mungkin kalau ayahnya langsung berbicara dengan anak perempuannya dalam persoalan ini, pernikahan, si anak malu. Tapi kalau dengan ibunya, itu dia bisa lebih terbuka. Jadi niswatun ya siqat ya, niswatan siqatin ini yang utama itu adalah ibunya, bukan wanita siqah yang lain. Faidatun yusannu an tuzawwajal mar'atu ba'da bulughiha hatta tusta'dzana. Disunnahkan seorang perempuan itu dinikahkan ba'da bulughiha, setelah balighnya, hingga bisa diminta izinnya, hatta tusta'nasa. Disebut tusannu berarti menikahnya perempuan yang belum baligh. Dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Bunda Aisyah. Saat itu beliau usianya 6 tahun, belum balik. Nah, baru kemudian berkumpul bersama Nabi di usia 9 tahun, ketika Bunda Aisyah sudah balik. Dari situ juga diambil kesimpulan oleh para ulama, usia minimal balik seorang anak perempuan itu adalah usia 9 tahun. Di kitab Matan Abu Suja ini juga ada di bahasan awal. Ya, saya ingat Al-Fakir ada di situ. Nah, meski demikian disunnahkan menikahinya di usia balik. Apa patokan balik? Ketika seorang wanita itu sudah mendapati haid. Atau kalau usianya sudah mencapai usia 15 tahun. Jadi meskipun belum balik tapi sudah usia 15 tahun, berarti sudah dianggap balik. Nah, ketika itulah khitabut taklif, hukum-hukum Islam sudah berlaku atasnya. Wajib dia sholat, wajib dia menutup aurat, wajib dia berdakwah kalau dia melihat kemungkaran, wajib saum Ramadan, dan seterusnya. Far'un yasihu lil abbi awil jaddi inda adamil abbi aw adami ahliyatihi ayyuzawwijal mar'atal bikra biduni idniha. Nah, tadi itu. Sah hukumnya, sah akad nikahnya bagi seorang ayah atau seorang kakek ketika tidak ada ayah bagi si perempuan itu, atau ayahnya ada tapi tidak cakap untuk menikahkan, tidak layak untuk menikahkan. Ya, ayyuzawwijal mar'atal bikra, si ayah ini atau si kakek ini menikahkan perempuan yang masih perawan tadi biduni idniha, meskipun tidak mendapat izin dari si anak perempuan. Itu dari namanya nikah ijbar. Ya, dari kata ajbara yujbiru ijbaron, dipaksa. Walinya namanya wali mujbir. Jadi ajbara yujbiru ijbaran fahuwa mujbirun. Yang memaksa itu namanya mujbir. Makanya disebut wali mujbir. Ijbaruha, ya, ijbarnya li'annal waliya huwa absarun nas bimaslahatiha wa yad'ufu ikhtiyaruha fal mar'atu tara syai'an fir rajuli qad ya'jubuha ammal waliyu falahu nazratun ukhra.
Apa alasan dalam mazhab Syafi'i kenapa seorang ayah itu boleh mengijbar putrinya? Nanti ada hadisnya ya. Nah, di sini alasannya adalah karena seorang wali huwa absarun nas. Itu orang yang paling mengerti. Absar, paling mengerti, pandangannya paling luas terhadap anaknya. Bimaslahatiha, mengenai kemaslahatan putrinya. Dan lemahnya ikhtiaruha, ya, pilihan si wanita ini. Karena fal mar'atu, wanita itu taro syai'an, memandang sesuatu fir rajul, ya, mengenai seseorang laki-laki, qad ya'jubuha, terkadang dia itu takjub. Semata melihat wajahnya mirip opa-opa Korea, oh langsung pingsan. Misalnya, takjub cuman melihat fisiknya. Nah, sementara seorang ayah itu mengerti karena dia sudah melewati separuh bahkan 2/3 masa umur rata-rata umat Nabi Muhammad. Umurnya sudah 40-an, misalkan sudah 2/3. Karena kata Nabi Muhammad, umri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dia sudah 40 tahun, sudah makan pahit getirnya kehidupan. Itu kada denang nyamannya gitu, pahit, getir. Ya, kalau pahit manisnya kehidupan itu masih mending. Ini pahit getirnya kehidupan. Kalau nyaman berataan sudah pahit, getir. Wa amal wali falahu nazratun ukhra, sedangkan seorang wali itu dia punya pandangan yang lain. Nah, meski demikian dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i di situ ada syarat kapan boleh diijbar. Syurutu tazwijil abbi awil jaddi bi ghairi idniha. Syarat-syarat pernikahan yang dilakukan oleh seorang ayah atau kakek bi ghairi idniha, yang tanpa izin putrinya. Yaitu ijbar tadi. Awalan syurutu sihhatin, syarat sahnya. Yang pertama apa? Ayyuzawwijaha min kaf'in. Hendaklah si ayah itu menikahkan putrinya dengan laki-laki yang sekufu. Nah, jadi yang setara. Kapan hari ini tadi siang sebelum zuhur ada tamu datang, jamaah di salah satu masjid di Handil Bakti. Lawas hendak datang, akhirnya tadi ketemu. Mengantar uang infak untuk pembangunan masjid dan pondok. Nah, beberapa hari yang lalu beliau konsultasi, guru, kayak apa pendapat pian? Ini lalakian lah. Ulun ini disuruh kawin lan mama. Tapi mama tuh hendak bini ulun tuh orang yang sugih. Disuruh mencari binian yang sugih. Apa pendapat pian? Biasanya kan binian mencari lakian yang sugih lah. Ini lakian disuruh mencari binian yang sugih. Jar ulun kada tersalah pang pesan mama pian tuh. Tapi amun saran ulun, baiknya pian cari bini yang sekufu, setara. Jarang banjar tuh sepantaran. Dalam hal fisiknya, dalam hal ekonominya, dalam hal pendidikannya, ya, dan dalam hal-hal yang lain. Nah, tadi pas datang, Ustadz sampaikan lagi, inggih guru aja. Mun sugih bini pada seorang, timbul seorang diinjaknya aja. Sidin seorang menyambat gitu. Nah, jadi mun bubahan lelakian nih, mun dapat seperti Bunda Khadijah bagus ya. Sudah sugih, bungas, baik pula akhlaknya. Kada menginjak ke laki. Tapi mun dapat kayak yang di apa Ustaz? Sinetron apa? Apa? Sinetron apa? Belum ada. Antum ulah sinetronnya. Judulnya Suami Dijajah Istri. Ngeri. Karena ada wanita dijajah pria. Ini ada filmnya. Oh, adalah filmnya Suami-suami Takut Istri. Nah, itu. Adalah sinetronnya.
Ada suami-suami takut istri. Jadi seorang ayah ketika mengijbar putrinya, mestilah cari pasangan hidup untuk putrinya yang sekufu. Dalam hal fisiknya, dalam hal ekonominya, dalam hal pendidikannya, dan yang paling penting dalam hal agamanya. Yang kedua, alla yakuna zauju mu'siran bil mahri. Jadi janganlah si mempelai pria itu mu'siran bil mahri, mencari akan laki kesan anaknya yang lakian itu bayar mahar gin kata kawa. Mu'siran, berat kata kawa berbayar mahar. Nah, ini. Jadi harus yang sekira kau membayar mahar. Alla yakuna bainaha wa bainaz zauji adawatan la dhaharata wala dhaharata wala batinatan. Jadi itu karena la-nya berulang bisa dibaca la dhahiratun wala batinatun, bisa juga dibaca la dhaharatun wala batinata, boleh juga dibaca la dhaharata wala batinatun. Itu karena berulang la nafiyah lil jinsinya. Nah, bahasan itu ada dalam kitab Mutammimah, syarah dari Al-Jurumiyah. Seperti la haula wala quwata illa billah. Itu boleh juga dibaca la haulun wala quwatun illa billah. Bisa juga dibaca la haulun wala quwata illa billah. Boleh pula dibaca la haula wala quwatun illa billah. Jadi tidak mesti hanya satu cara baca la haula wala quwata. Itu yang masyhur. Nah, tapi supaya kada dihual masyarakat, jangan antum kena baca di Masjid Darul Ma'arif la haulun wala quwatun illa billah. Dikira orang sesat. Padahal antum tuh bujur secara kaidah nahwu, tapi masyarakat kada paham. Jadi jangan menyelisihi yang sekira jadi masalah. Toh sama-sama boleh. Ya udah, lanjutkan yang sudah ada. Jadi tidak terjadi di antara si perempuan yang dinikahkan, bikr tadi, dengan calon suaminya, tidak terjadi adawatan, permusuhan. La zahira wala batinata. Tidak secara zahir maupun secara batin. Nah, itu 3 syarat. 3 syarat dan itu syarat sah. Artinya apa? Kalau tidak terpenuhi satu dari 3 syarat ini, maka perkawinannya tidak sah. Wa mata faqada syartun min syuruti sihhati fal aqdu batilun. Nah, ini makanya ditegaskan. Bila mana ada satu syarat dari 3 syarat ini yang hilang, tidak terpenuhi, maka akad nikahnya batil, tidak sah. Tsaniyan syurutu jawazil iqdam. Syarat yang boleh diajukan. Jadi boleh nih, jawaz. Kalau tadi itu syarat sah, wajib, ini syarat yang boleh diajukan. Ayyuzawwijuha bimahri mithliha. Jadi seorang wali boleh mengajukan, atau seorang calon suami boleh mengajukan kepadanya, kepada perempuan yang tadi hendak menikah, itu dengan mahar misil, mahar yang semisal. Nah, mahar yang semisal itu yang paling dekat itu adalah kalau inya bedang sanak, kakaknya berapa gerang dulu maharnya. Kalau kakaknya dulu maharnya 50 juta misalkan. Nah, berarti sekitar itulah dia mengajukan. Yang kedua, ayyakuna binaqdil balad. Hendaklah maharnya itu berupa uang di negeri itu. Kalau di Indonesia ini rupiah, berarti rupiah. Kalau ini di Saudi, real, berarti real. Dapat kabar perempuan Saudi itu maharnya sekitar 100.000 real. Pasaran. 100.000 real. 1 real itu berapa ribu duit kita? 4.000 sekarang. Jadi 100.000 kali 4.000 berapa? Hah? 100.000 kali 4.000. 400 juta. Ya, 400 juta. Makanya banyak laki-laki Arab itu yang tidak menikah. Atau kalau menikah
dengan perempuan ajamiyah, non Arab. Karena mahar perempuan Arab itu mahal. 400 juta maharnya. Khalas. Ayyakuna sudah tadi. Yang ketiga, ayyakunal mahru halan. Hendaknya maharnya itu dibayarkan seketika, kontan. Malam tajri adata ahlil baladi bi ghairi dzalika. Ya. Selama tidak berlangsung secara kebiasaan penduduk negeri itu. Khalas. Wa zada ba'duhum syartaini. Sebahagian para ulama mazhab Syafi'i itu menambahkan 2 syarat, walakinnahuma dha'ifani. Akan tapi 2 syarat tambahan ini menurut Syekh Hisam Kamil adalah syarat yang dhaif, yang lemah. Wal mu'tamadu annahuma laisa bisyartaini. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu adalah tidak adanya tambahan 2 syarat ini. Wahuma, 2 syarat itu adalah, yang pertama, alla yuzawwijuha biman tatadarraru bimu'asyaratihi ka'a'ma ya wa syaihin haramin. Hendaklah seorang wali itu tidak menikahkan dengan putrinya seseorang yang buruk muasyarahnya, buruk pergaulannya. Seperti apa? Orang buta atau kakek tua. Jadi tidak boleh, ini menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, tidak boleh seorang ayah menikahkan putrinya dengan laki-laki yang buta. Karena kalau buta nanti bagaimana dia bermuasyarah dengan istrinya? Malah diharagu. Tahulah diharagu, dirawat. Atau seorang kakek tua. Sekarang juga kejadian ya viral, gadis 17 tahun kawin dengan kakek-kakek 70 tahun. Ada enggak? Ada. Terjadi di Indonesia. Ya. Ustadz kira laki-lakinya itu kayak raya gitu. Si biniannya nunggu kakeknya meninggal lalu warisan ke dia semuanya gitu. Ternyata enggak, kakeknya biasa saja. Begitu ditanya kenapa? Ya atas dasar cinta. Wih, Masya Allah, itu cinta sejati itu. Gadis 17 tahun menikah dengan kakek-kakek 70 tahun. Ya tapi itu 1 dari 1 juta mungkin ya. Alla yakuna qad wajaba 'alaiha nusukun. Jadi yang kedua syaratnya, syarat meskipun ini tidak mu'tamad, jadi hendaklah si perempuan itu tidak sedang kena kewajiban melaksanakan ibadah haji. Turidul hajja fayamna'uha. Nah, tapi ini syarat yang tidak dipandang mu'tamad. Wa mata faqada syartun min syuruti jawazil iqdam. Ketika tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat yang boleh diajukan tadi, asama ma'asihatil aqdi. Jadi maka itu berdosa meskipun tetap sah akadnya. Jadi misalkan maharnya bukan dengan uang negerinya, binaqdil balad tadi. Tadi kan itu boleh, tapi ternyata tidak dipenuhi. Ternyata justru pakai mata uang Zimbabwe. Misal, maharnya 1 miliar, tapi mata uang Zimbabwe. Di Zimbabwe sana, uang 1 miliar itu cuma dapat 3 butir telur. Ya, misalkan itu. Nah, maka itu akadnya tetap sah. Ma'asihatil aqdi bimahril mithli. Nanti solusinya dengan mahar mithil. Ya aja panglakiannya, saya berani membayar mahar 1 miliar. Jar lakinya, tek aja teh abahnya. Inggih, tapi 1 miliar mata uang Zimbabwe. Nah, lalu cekcok, terjadi percekcokan. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan mahar misli. Mahar misli dilihat dari siapa tadi? Dari saudari si perempuan ini. Sudah menikah belum? Kalau menikah, kakaknya kah, adiknya kah? Dulu maharnya berapa? Oh, ternyata maharnya 50 juta rupiah. Harus jelas. 50 juta rupiah. Berarti segitulah ya patokan mahar misli. Halan min naqdil balad. Ya, seketika itu
dengan uang negerinya. Fanadhiru li hadhihi syuruti yara annaha fi maslahatil mar'atil bikri. Orang yang memandang, orang yang mencermati li hadhihi syurut dengan syarat-syarat ini yara, dia tentu akan berkesimpulan bahwasanya syarat-syarat ini fi maslahatil mar'atil bikri. Itu semata untuk kemaslahatan si perempuan yang lajang tadi. Ya kan tadi ada 19 syarat yang ketat. Wa ammal mar'atu thayyibu, adapun perempuan yang sudah janda. Fala budda min idniha, itulah harus ada izin darinya. Wa yakunu ba'da bulughiha, dan itu terjadi setelah masa balignya. Falau tulliqat qablal bulughi, kalau misalkan ada perempuan yang ditalak sebelum dia masuk masa balig, misalkan dia menikah umur 6 tahun, kemudian di usia 7 tahun ditalak padahal dia belum balik. Qablal bulugh wa arada sakhsun nikahaha, lalu ada seorang laki-laki yang hendak menikahinya, intadhara atau untu zira. Untu zira, maka ditunggu hatta tablugha, sampai si perempuan itu balik. Ini ya. Meskipun jaranglah terjadi ya, tapi misal terjadi, antum nanti ditanya oleh umat, Ustadz gimana ini? Ada seorang perempuan menikah usia 6 tahun. Kemudian usia 7 tahun dia ditalak oleh suaminya. Misalnya, kan terjadi dulu ada seorang di Jawa sana lah, menikahi, Ustadz ingat namanya tapi gak usah disebut lah ya, menikahi perempuan yang masih muda. Lalu kemudian dia ditalak. Apakah boleh dia menikah lagi setelah berlalu masa iddahnya? Jawabannya ditunggu sampai dia balik. Tidak boleh menikah langsung setelah itu, meskipun sudah berlalu masa iddahnya. Jadi untudhira hatta tablugha, sehingga sampai masa balignya. Fasta'zinu, ya, lalu diminta izinnya. Wa idnuha yakunu nutqan la sukutan, dan izinnya itu hendaklah dengan nutqan. Nutqan itu dengan ucapan. Wa may yantiqu, nutqan yantiqu. Wala la sukutan, bukan dengan diamnya. Kenapa? Karena diam itu khusus untuk yang belum menikah, yang masih bujang. Diamnya itu adalah persetujuannya. Li'annahu la yajuzu waliyuha, karena tidak boleh bagi walinya ayyuzawwijaha biduni idniha, karena tidak boleh walinya itu menikahkannya tanpa izin darinya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-sayyibu ahaqqu bin nafsiha min waliyiha. As-sayyibu, perempuan yang sudah janda tadi, maka dia lebih berhak, ahaqqu binafsiha, atas dirinya, min waliyiha, daripada walinya. Jadi walinya dalam hal ini tidak punya hak ijbar, tidak boleh hak memaksa. Jadi karena dia tadi sudah pernah menikah sebelumnya, dia sudah punya pengalaman, maka dirinya itu ahaqqu ala nafsiha, ahaqqu binafsiha, lebih berhak atas dirinya min waliyiha. Wal bikru, nah sementara anak perempuan yang masih perawan, tusta'maru, ya, bisa diperintahkan, wa idnuha sukutuha, dan izinnya itu adalah dengan diamnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini pendapat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, tapi kalau kita membuka nanti kitab yang lain, ya misalkan kitab An-Nizamul Ijtima'i fil Islam, karangan Al-Alamah Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, di situ ada penjelasan. Ada penjelasan yang tidak membedakan. Nah, ini catatannya ya, yang tidak membedakan antara as-sayyib dengan al-bikr. Jadi mau janda atau masih perawan, persetujuannya tetap harus diminta. Di mana jika dia tidak setuju, maka pernikahannya itu batal. Jadi dalam kitab itu di halaman 109 itu disebutkan begini. Wa idza khutibatil mar'atu, jika seorang perempuan itu dikhitbah,
fa innalaha wahdaha al-haqqu, maka sesungguhnya dia saja wahdaha al-haqqu yang punya hak fi qabuli zawaj, untuk menerima pernikahan, au rafdihi, atau dia menolaknya. Jadi yang punya hak terima atau tolak, ya, menolak itu hanya si perempuan. Walaysa li ahadin min auliyaiha, tidak ada seorang pun yang punya hak untuk menerima qabul atau rafad itu dari para wali-walinya. Berarti termasuk ayah maupun kakeknya. Wala min ghairihim, tidak pula dari selain walinya. Jadi kalau walinya saja tidak boleh, apalagi orang lain. Tazwijuha bi ghairi idniha, menikahkannya tanpa izin dari si perempuan itu. Wala mana'aha minaz zawaj, dan juga tidak ada yang berhak mencegahnya. Jadi kalau dia memang sudah menerima, ya, seseorang untuk menikah dengannya. Jadi apa dalilnya? Faqat rawiya an Ibni Abbasin, sama hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha. Itu jelas ya, sampai di situ. As-sayyibu, janda itu ahaqqu binafsiha, lebih berhak atas dirinya min waliyiha. Wal bikru tusta'zanu. Jadi kalau di sini lafadznya sedikit berbeda, jadi tusta'maru itu maknanya adalah tusta'zanu. Wal bikru tusta'zanu fi nafsiha. Sementara gadis perawan itu diminta izin padanya. Wa idnuha simatuha, ya, simatuha ai sukutuha. Jadi kalau di sini tadi sukutuha. Izinnya itu tandanya adalah dengan diamnya. Nah, Al-Alama Syekh Taqiyuddin berdalil dengan hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas ini menunjukkan apa? Al-bikr, jadi kan apa? Al-bikru tusta'zanu, diminta izinnya. Wa idnuha sukutuha. Itu menunjukkan apa? Yang berhak menerima atau menolak perkawinan itu tetap kepada si anak perempuan. Berarti di situ tidak berlaku hak ijbar. Apa tadi? Tidak berlaku hak ijbar. Jadi seorang ayah atau kakek tidak berhak untuk memaksa. Jadi dengan hadis yang sama, tapi cara memahaminya yang berbeda. Kalau dalam kitab ini tadi disebut apa? Sayyib itu ahaqqu binafsiha, artinya seorang wali wajib minta izin kepadanya. Nah, sedangkan bikr dipahami tidak perlu ada izin darinya, tapi boleh dipaksa berdasarkan hadis itu. Nah, tapi dipahami lain, tusta'maru atau tusta'zanu wa iznuha sukutuha, itu dipahami berarti bikr pun juga harus dimintai izin. Tidak boleh sepihak walinya memaksa. Nah, itu satu dalil. Nah, ditambah dalil lain untuk menguatkan tidak adanya hak ijbar ini, yakni hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tungkahul ayyamu, tidak dinikahi seorang janda hatta tusta'zanu, hingga diminta izinnya, atau hatta tusta'maru, hatta tusta'maru, hingga diminta izinnya. Walal bikru hatta tusta'zana, tidak pula, ya, di sini disamakan, tidak pula gadis hingga diminta izinnya. Qalu, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa idnuha, bagaimana minta izin kepada bikr, anak gadis tadi? Qala antas kuta, yaitu diamnya. Jadi bebinian kalau ditakoni hakon lah pian nak kawin lawan si pulan, bilanya berdiam berarti iya tuh, ya. Jadi tidak harus jawab inggih bahai ulun hendak banar lawan inya, kenapa pian hanya bertakon. Nah, itu kehendakan banar. Atau maulah pian kawin lawan si anu, mau, wah itu kehendakan banar. Jadi cukup diam. Jadi perempuan itu diamnya itu sudah khas maknanya. Ya Labib ya. Labib pina senyum mengembang benar ya.
Jadi perempuan itu jangan ngomong dong supaya jelas bagiku. Iya apa enggak? Jadi jangan dipaksa ngomong. Diamnya itu pun sudah penuh makna. Sudah ada makna. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Kemudian ada hadis lain wa an Ibni Abbasin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna jariyatan bikran. Nah, ini jelas sekali, lebih sharih lagi bahwasanya ada seorang jariyah, budak perempuan, bikran, masih bujang. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarat, lalu dia menceritakan anna abaha zawwajaha, bahwasanya ayahnya itu telah menikahkan dia. Ya, anna abaha zawwajaha wahia karihatan. Sementara si jariyah bikrannya ini tidak suka. Dia tidak suka, karihatan. Fa khayyarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberikan pilihan kepada dia. Ya, ini hadis riwayat akhrajahu Abu Dawud. Jadi Nabi memberikan pilihan kepada dia. Pilihan kepada dia apa? Antara melanjutkan pernikahannya atau membatalkan pernikahannya. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa ya sah tidaknya pernikahan seorang perempuan bikr. Ini perlu digaris bawahi tadi. Atat jariyatun bikrun, ya, menemui Rasulullah SAW. Bikr, bujang. Lalu Nabi khayyaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan pilihan kepada dia. Pilihan maksudnya apa? Untuk melanjutkan pernikahannya atau membatalkan pernikahannya. Berarti apa? Tidak berlaku hak ijbar di sini. Jelas ya? Jelas ini? Nah. Lalu kemudian ada lagi satu riwayat supaya makin jelas lagi. Wa an Khunsa, ya, binti Khadam al-Ansariyah, anna abaha zawwajaha. Ini kalau ini tidak disebut apakah dia jariyah ataukah hurriyah, ataukah perempuan yang apakah hurrah, perempuan yang merdeka. Jadi bahwasanya ayahnya menikahkannya, wa huwa sayyibun. Lalu dia itu sayyib. Apa tadi sayyib? Janda. Fakarihat dzalika, dia tidak suka dengan hal itu. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradda nikahaha. Lalu Rasul membatalkan pernikahannya. Nah, ini jelas karena memang dia sayyib, tidak ada khilaf soal ini. Kan persoalannya tadi pada bikr. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, lalu dikomentari oleh pengarang kitab, fahadhihi al-ahaditsu sharihatun. Hadis-hadis ini jelas bi annal mar'ata, bahwa seorang perempuan idza lam ta'dzan bi zawajiha, jika dia tidak mengizinkan pernikahannya, la yatimuz zawaj, maka pernikahannya itu tidak sah, tidak sempurna. Bukan tidak sah, tapi fasad nanti. Ya, tidak fasad, tidak sempurna. Fasad, kalau dia ridha maka sah pernikahannya, tapi kalau dia tidak ridha batal pernikahannya. Ini fasad. Wa idza rafadat, jika dia menolak hadzal zawaja, pernikahan ini, au zawijat karhan, atau dia merasa terpaksa dengan pernikahannya, anha faskhul aqdi, maka akad nikahnya itu menjadi fasakh, dibatalkan. Illa idza adat wa radiyat, kecuali jika dia kembali dan ridha dengan pernikahan itu, maka pernikahannya itu menjadi pernikahan yang sah. Jadi ini namanya dalam ilmu usul fikih akadnya fasad, bukan akad yang batil. Jadi ijbar, misalkan terjadi ijbar, ya, sebagaimana tadi dalam mazhab Syafi'i, akad nikahnya tetap dianggap sah jika si perempuannya ridha. Tapi kalau perempuannya tidak ridha dan dia minta diputus, maka seketika itu akad nikahnya menjadi batal. Ya. Jadi beda dengan batal. Kalau batal sejak awal, ya, kalau batal sejak awal, ridhokah, tidak ridhokah, akad nikahnya tetap batal. Nah, ini akad nikahnya pada awalnya tidak batal, tapi fasad. Nanti santri akan tahu bahasan itu pada bahasan usul fikih. Ma farqu bainal batil wal fasad. Apa beda antara batil dengan fasad? Jadi kalau batil atau batal itu sejak awal tidak sah. Entah ridha atau tidak ridha tetap tidak sah. Tapi kalau fasad, selama dia ridha, akadnya menjadi sah. Tapi kalau dia tidak ridha, akadnya menjadi batal. Baik, sebelum dibuka sesi dialog,
ada pertanyaan dari salah satu banat yang disampaikan ke Ustadz, apa hukum wanita menawarkan dirinya untuk dikhitbah atau dinikahi seorang laki-laki? Ini pertanyaan yang relevan, sesuai, karena yang nanya banat. Kalau yang nanya banin nggak sesuai. Ya, penanya tidak disebut namanya. Ya, aman, dirahasiakan. Jadi nanti banat kalau mau nanya lagi, kerahasiaan dijamin aman. Nah, banin juga kalau mau nanya silahkan. Jadi pertanyaannya apa tadi? Bolehkah seorang perempuan menawarkan dirinya untuk dikhitbah atau dinikahi oleh laki-laki yang menjadi harapan pendamping hidupnya? Menjadi satu sop di belakangnya. Ya kan gitu ya kemarin ya. Jadi imamnya. Heboh banget sebelah. Jawabannya boleh. Jawabannya Alhamdulillah. Baik dirinya yang menawarkan dirinya, ya, ataukah walinya. Jadi dirinya maksudnya si perempuan itu menawarkan ke laki-laki yang menjadi harapan pendamping hidupnya. Kan masih harapan nih, belum tentu pasti kan. Ya. Kan seringkali kita senang dengan seseorang, ternyata seorang itu tidak senang dengan kita. Atau seringkali kita condong pada seorang laki-laki, ternyata laki-lakinya tidak cenderung kepada kita. Atau begitu pula laki-lakinya cenderung kepada seorang wanita, tapi wanita nggak cenderung kepada dia. Nah itu nggak nyambung, itu nggak akan ketemu frekuensinya. Berarti memang catatannya di Lauhul Mahfuz bukan jodoh kita. Jawabannya boleh tadi, baik dirinya sendiri menawarkan dirinya, ataukah walinya yang menawarkan. Apa dalilnya Ustadz? Kalau untuk yang menawarkan dirinya, dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi diceritakan bahwa ini dalam kitab Bukhari disebut di bab Aradul Mar'ah, ya, nafsaha, seorang perempuan menawarkan dirinya alar rajuli salih, kepada seorang laki-laki yang saleh. Min hadisi Sahal bin Sa'ad. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Jadi anna imra'atan aradat nafsaha 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang perempuan menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki idaman di zaman Nabi itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perempuan itu berharap, ya, bahkan berlomba kalau bisa menjadi istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki terbaik. Ya kan? Insyaallah bersama Rasul di surga kalau menjadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ummahatul mu'minin, jadi ibunya orang-orang beriman. Di mana kalau Rasul wafat setelah itu tidak boleh dinikahi lagi. Istri Nabi itu. Kan begitu. Kalau istri tuan guru masih boleh, tapi kalau istrinya Nabi kada boleh selamanya. Jadi anna imra'atan aradat nafsaha 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan datang menawarkan dirinya untuk dinikahi Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Rasulullah tidak ada kecondongan hati. Jadi Nabi diam. Nah, antum harus paham, diamnya Nabi itu bisa jadi ya, takrir, persetujuan, bisa juga diamnya Nabi itu adalah penolakan. Jadi antum harus bisa menafsirkan sukut itu apa maknanya. Jadi kalau ada orang kita tawari sesuatu, sidin diam, itu tanda penolakan. Cuma sidin itu kada nyaman menolak. Pahamlah? Jadi diamnya itu adalah penolakan. Ya, Ustadz pernah mengalami itu, menawari seseorang untuk ngaji dengan Ustadz, mengkaji kitab tertentu. Habis itu sidin tertunduk, lawas sidin tertunduk, menjawab iya kada, menjawab kada ya kada. Nah, harus cepat kita menafsirkan diamnya beliau itu. Kira-kira itu iya atau kada? Hah?
tafsirannya? Kada. Lain kalau bebinian. Kalau bebinian mun hati kada ada kecondongan, jangan diam. Bahaya, nanti bisa dipahami sebagai iya. Paham ya? Jadi kalau ada laki-laki datang melamar, pian diam padahal hati kada hendak. Nah, diamnya pian itu bisa dipahami sebagai iya, karena iznuha sukutuha tadi. Diamnya itu adalah iyanya. Izinnya itu adalah dengan diamnya. Jadi kalau memang tidak ada kecondongan harus berani menguatkan hati untuk mengatakan mohon maaf ulun belum berkenan. Jangan diam, bahaya. Bisa disalah tafsiri. Dan tafsiran yang kuat adalah iya. Ya, diamnya perempuan itu adalah iya. Nah, kalau diamnya orang yang Ustadz datangi tadi itu ditafsiri dengan apa? Tidak. Nah, tapi Ustadz juga kadang hendak kalah juga. Begitu ditawari sidin diam, nah Ustadz kayak nih, cara supaya kada kelihatan kalahnya tuh. Enggih Ustadz kada bapak. Mun pian kada memberikan jawaban hari ini, mudah-mudahan hari besok. Ya kan? Ya. Jangan menyerah. Alhamdulillah beliau sekarang sudah ngaji bersama Ustadz. Ya. Awalnya diam dengan artian belum bersedia. Nah, sekarang alhamdulillah. Jadi saat itu belum berkenan, setelah didatangi lagi, diajak lagi, alhamdulillah berkenan. Jadi pantang menyerah. Beliau seorang imam besar di sebuah masjid yang besar. Kalau Masjid Darul Ma'arif besar kah kada? Kalau dianggap tidak besar berarti imam besar di masjid yang kecil gitu ya. Nah, beliau imam besar di sebuah masjid yang besar. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Nah, jadi Rasul saya itu tidak ada kecenderungan hati. Maka lalu ada seorang sahabat yang paham. Nah, ini pentingnya paham. Paham isyarat. Maka kata orang Arab apa? Al-aqilu yakfi bil isyarah. Orang cerdas itu cukup dengan isyarat. Jadi kada harus dengan pandir ucapan, tapi melihat isyarat guru itu paham. Kakanakan bahari itu paham. Bila guru menceleng, mata pina melotot, itu artinya apa? Guru ini sarik. Itu mun siswa paham, dia langsung diam. Kada lagi main kuku, main coret-coret. Nah, ini mun siswa waihini itu bisa kada paham. Gurunya menceleng, dicelengi juga. Nah, ini ngaranya murid kada cerdas. Murid cerdas itu al-aqilu yakfi bil isyarah. Orang cerdas itu cukup dengan isyarat. Guru masuk nih, siswa ribut. Akhirnya gurunya kadang-kadang mau pandir, diam, jadi sedih duduk, jadi diam. Oh, sekalinya mun murid cerdas, oh guruku nih berdiam. Berarti sidin tuh hendak supaya kami diam. Setelah itu diam murid, itu murid yang cerdas. Tapi murid nang kada paham, guruku diam. Saatnya kita main lato-lato di kelas. Waduh. Itu murid nang kada paham. Nah, ulun ini, Ustadz ini termasuk orang yang sebenarnya tidak ingin terlalu banyak memerintah. Perlu antum tahu. Ya, para asatis juga. Ulun ini termasuk yang orang yang tidak ingin terlalu banyak memerintah. Tapi ingin supaya antum itu menangkap isyarat yang signal yang Ustadz kirim. Nah, ini baik santri maupun asatid, tolong pahami itu. Ulun termasuk orang yang tidak ingin terlalu banyak memerintah. Tapi Ustadz mengirim signal. Nah, amunnya antum akil, cerdas, antum bisa menangkap signal itu. Tapi amun kada paham, ya terpaksa disuruh. Ya paham lah. Misal nih syarat. Halaman pondok kita ini rumput pina tagah sudah. Itu kalimat perintah atau pernyataan? Pernyataan. Itu sedang mengirim apa itu? Sinyal. Apa sinyalnya? Sedang dicabuti rumputnya. Kan gitu lah. Nah, itu santri paham tuh. Jadi al-aqilu yakfi bil isyarah. Jangan salang disuruh. Rumput tinggi nah, ayo cabuti. Itu namanya perintah. Nah, jadi berpaham-paham.
ya, paham dengan sinyal yang dikirim. Itu al-aqilu yakfi bil isyarah. Jadi ada sahabat begitu melihat Rasul diam, artinya Rasul tidak condong. Lalu ada seorang rajul, faqala rajulun, lalu seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, zawijniha." Ya, zawijniha. Zawij dari kata zawaza yuzawwiju tazwijan. Ya, fi'il amrnya apa? Zawij. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Zawaja yuzawwiju jawiz. Ya, zawij, zawijni, ya Rasulullah, nikahkan, ya, zawijniha, nikahkan ia denganku, atau nikahkan aku dengan dia. Jadi di sini ada dua maf'ul bih, ya, fa'ilnya anta, yakni Rasulullah, maf'ul bih awalnya ya mutakallim, nikahkan aku, lalu maf'ul bih saninnya yang kedua ha, nikahkan ya Rasulullah, nikahkan aku dengan dia. Nah, jadi karena Rasul diam, akhirnya besurung lelakian. Awalnya bebinian tadi besurung. Lalu ini ada lakian besurung, nikahkan aku dengan dia. Faqala, nah Rasulullah lalu berkata, tadi diam Sirin. Lalu apa ajar Nabi? Ma'indaka, apa yang ada pada diri engkau. Mahar maksudnya. Ma'indi syai'un ya Rasulullah, saya itu enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Faqala, kalau kata Nabi, idhab faltamis walau khataman min hadidin. Idhab, pergi engkau, lalu carilah mahar meskipun hanya khatam min hadidin. Apa? Cincin dari besi. Banin, sudah punya cincin dari besi belum? Kalau sudah punya berarti itu sudah bisa jadi mahar. Kalau perempuannya setuju. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki yang dia anggap saleh. Dalam hal ini tadi dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, yang kedua, bagaimana kalau kemudian ayah dari si perempuan itu menawarkan kepada laki-laki yang dia akan jadikan calon mantu dia? Jawabannya juga boleh. Pernah Umar bin Khattab ketika suami dari putrinya Hafsah meninggal, dia menjadi janda, lalu dia menawarkan putrinya kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak merespon. Ditawarkan juga kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga tidak merespon. Lalu kemudian ternyata Hafsah setelah itu dilamar dan dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya sahih juga riwayat Imam Muslim. Lalu kata Abu Bakar dan Utsman, saya itu bukan tidak mau menikahi putrimu wahai Umar. Awalnya Umar itu sempat sakit hati lah. Kok ini dua sahabatnya, sahabat karibnya, kok nggak mau ditawari dengan putrinya? Nah, lalu Abu Bakar As-Siddiq setelah itu memberikan klarifikasi. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW hendak menikahi putrimu Hafsah. Yang andai Rasulullah tidak ada iradah, keinginan untuk menikahi putrimu, niscaya akan kami terima tawaran dari putrimu tersebut. Nah, jadi karena para sahabat itu mendahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya apa? Boleh. Khalas, sudah hampir jam 6. Hal indakum soal. Ini satu bahasan saja mungkin. Mau dilanjutkan ke al-muharramatu minan nisa, waktunya nggak mungkin. Ada pertanyaan? Banin atau banat? Boleh tertulis. Ya, boleh tertulis. Kalau malu langsung boleh tertulis. Kenapa? Ya, ini bahasanya, ini temanya. Wongko mau nanya? Biasanya Wongko bertanya. Baik, kalau emang tidak ada, atau mau ditunggu dulu kalau ada yang mau menulis. Fikrul. Baik, kalau memang tidak ada berarti cukup ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa ditulis. Nanti dititipkan ke wali asrama. Insya Allah di Sabtu yang akan datang kita bisa mengadakan kajian di Masjid Darul Ma'arif. Insya Allah. Dan mohon doanya, mudah-mudahan sound systemnya sudah siap. Ya, tadi sudah ada
calon wakif yang datang dan menyatakan siap untuk berdonasi untuk sound system. Ya, insya Allah. Jadi di masjid termasuk berarti nanti insya Allah malam Senin yang akan datang kita mulai majelis kitab Bidayatul Hidayah. Ya, ini pengumuman untuk ini nggak live ya di YouTube, tapi nanti kita upload. Yang ingin menghadiri majelis Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi namanya itu Muhammad bin Muhammad. Jadi Fikrul Mustanir bin Fikrul Mustanir. Jadi nanti Fikrul Mustanir punya anak, anaknya dinamai Fikrul Mustanir. Nanti anaknya, ya cucunya Fikrul Mustanir dinamai lagi Fikrul Mustanir. Fikrul Mustanir bin Fikrul Mustanir Al-Ghazali. Nah, insya Allah kita mulai malam Senin yang akan datang. Siapkan tim Habsyi ya satu syair lah sebelum majelis, satu syair kita tampilkan. Nah, mudah-mudahan juga wifi pondok bisa segera aktif jadi bisa live streaming ya. Dan melalui kajian ini juga kami haturkan jazakumullah wa barakallahu fikum. Semoga Allah ganti dengan harta yang berlimpah lagi berkah di dunia dan ridha dari Allah kepada seluruh siapapun yang berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembangunan masjid dan pondok pesantren Darul Ma'arif. Alhamdulillah hari ini sudah selesai pemasangan kubah itu ya. Alhamdulillah terlihat lebih indah, lebih cantik. Ya, jamil. Alhamdulillah. Lakiannya Jamil, binanya Jamilah. Itu saja mungkin, kalau memang tidak ada pertanyaan kita akhiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini barokah, yang mudah-mudahan sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dan kita dakwahkan. Kita akhiri majelis ini dengan niat mudah-mudahan barokah semuanya, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan hajat-hajat kita, termasuk urusan dan hajat dari abah mama kita. Mudah-mudahan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, disehatkan badannya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.